Berikut ini adalah contoh kedua untuk constant pressure filtration. Diketahui bahwa umpan yang sama yang digunakan untuk example 1 difiltrasi dengan menggunakan plate and frame press yang memiliki 20 frames dengan masing-masing frame memiliki luas area sebesar 0,873 meter kuadrat. Kondisi tekanan yang sama akan digunakan dalam proses ini sehingga proses filtrasi ini berjalan pada kondisi constant pressure filtration. Diasumsikan bahwa sifat dari cake itu sama dan juga filter cloth yang digunakan juga sama. Hanya berbeda dari jumlah frame dan juga berbeda dari luas area dari setiap frame yang digunakan. Kemudian pertanyaannya adalah hitung waktu yang dibutuhkan untuk merecover sebanyak 3,37 meter pangkat 3 filtrat. Di sini diketahui bahwa volume filtrat pada contoh ini adalah 3,37 meter kubik. Pertama, kita tulis data-data yang ada dalam soal yang diberikan. Permasalahan untuk example 2 ini juga berkaitan dengan permasalahan pada example 1, sehingga kita masih menggunakan beberapa data dari example 1. Pertama, kita kumpulkan data dari example 1. Di sini diketahui nilai temperatur, nilai pressure drop, A dan CS. Kita ganti ini menjadi A1 yang menandakan bahwa dia adalah luas filter medium untuk example 1. Kemudian kita sudah punya mu atau nilai viskositas sebesar ini dengan satuan PAS. Kemudian nilai KP1 sebesar S per meter pangkat 6. Kemudian B1 ini dengan satuan S per meter kubik. Kemudian kita mengetahui nilai alfa dan RM. Alfa RM. Dengan satuan meter per kilogram, kemudian RM satuan meter pangkat -1. Kemudian selanjutnya dari contoh 2 kita peroleh data bahwa sifat dari umpan yang digunakan adalah sama dengan example 1. Yaitu kita tulis ulang temperatur hingga mu. Di sini sama dengan ini. Tadak sampai bawah itu pun satuan. Kita hapus karena kita tidak membutuhkan data A.
Sedangkan sifat dari filter medium dan filtrat adalah jumlah dari frame, terdiri dari jumlah dari frame, jumlah frame dihitung sebanyak 20 dengan luas area masing-masing frame sebesar 0,873 meter kuadrat dan volume filtrat sebesar 3,37 meter pangkat 3. Karena umpan yang digunakan sama, maka value dari alpha dan RM akan sama dengan example 1. Itu kita tuliskan lagi alpha dengan satuan meter per kilogram dan RM meter pangkat min 1. Untuk menyelesaikan persamaan ini kita membutuhkan persamaan 18 dan 19. Berdasarkan persamaan 18 ini dapat dilihat bahwa nilai KP itu sebanding dengan nilai 1 per A kuadrat. Sehingga jika kita tuliskan diketahui A2 adalah filter medium yang baru, yaitu jumlah frame dikali dengan luas dari masing-masing frame, yaitu sebesar 7,46 meter kuadrat. Sehingga dengan menggunakan jika nilai mu, alpha, CS dan nilai pressure drop ini sama, berarti kita dapat mencari nilai KP2 dengan menggunakan perbandingan terbalik dengan nilai dari A kuadrat atau luas area dari filter medium yang digunakan. Sehingga kita peroleh nilai KP2 sama dengan nilai dari KP1 dikali dengan nilai A dari KP1 dipangkatkan 2 dibagi dengan nilai
dari luas area filter medium yang kedua dipangkatkan 2. Sehingga kita peroleh nilai 37,768 second per meter pangkat 6. Dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma, sehingga diperoleh nilai KP sebesar 37,769 second per meter pangkat 6. Kemudian dengan cara yang sama, kita dapat memperoleh nilai B dengan melakukan perbandingan nilai dari luas area filter medium. Jika tadi untuk mengetahui nilai KP kita menggunakan persamaan 18, untuk mengetahui nilai B kita menggunakan equation 19, dan di sini dapat terlihat bahwa nilai dari B berbanding terbalik dengan nilai 1 per A. Oleh karena itu, di sini dapat ditulis nilai A2 yaitu sebesar 17,46 meter kuadrat. Kemudian nilai B2 adalah nilai B1 dikali dengan nilai A1 dibagi dengan nilai A2 dengan satuan second per meter kubik. Sehingga diperoleh nilai B2 atau nilai B yang baru yaitu 16,113 second per meter pangkat 3. Oleh karena itu, setelah diperoleh nilai KP dan B2, dengan menggunakan persamaan 20, kita dapat mendapatkan nilai dari T, yaitu waktu yang digunakan atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu siklus proses filtrasi. KP per 2 adalah kita untuk bagian KP per 2 kita menggunakan nilai KP 2 ini dibagi 2, dan untuk nilai B kita menggunakan B2 ini. Sedangkan untuk V kita menggunakan nilai filtrat dari sampel 2 yaitu sebesar 3,37 meter pangkat 3. Kemudian dikali dengan V kuadrat tambah B dikali dengan V. Satuan second dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma, sehingga diperoleh jawaban akhir adalah waktu filtrasi yang dibutuhkan untuk example 2 ini untuk mendapatkan volume filter sebesar 3,37 meter pangkat 3 adalah selama 268,768 second. Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai KP dari contoh yang kedua ini adalah sebesar 37,769 second per meter pangkat 6 dengan nilai B sebesar 16,113 second per meter kubik, dan nilai T yang ditanyakan yaitu waktu yang dibutuhkan untuk merecover sebesar 3,37 meter pangkat 3 filtrat di akhir proses filtrasi adalah sebesar 268,768 second. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan seperti contoh yang telah diberikan. Yang pertama,
Data-data yang ada di dalam soal perlu dikumpulkan, kemudian diidentifikasi data apa saja yang telah diberikan. Kemudian, karena sudah ada nilai KP sebelumnya dari example 1, sehingga nilai KP yang baru dapat dibandingkan dengan nilai 1 per A kuadrat berdasarkan equation 18. Kemudian, nilai B juga dapat dibandingkan dengan nilai 1 per A berdasarkan equation 19. Kedua ini dapat langsung dibandingkan karena properties dari umpan yang digunakan itu sama, sehingga mereka dapat dibandingkan hanya dari nilai dari luas area filter medium yang digunakan, yaitu A. Kemudian dengan menggunakan persamaan 20, nilai dari T atau waktu yang dibutuhkan untuk proses filtrasi sampai mendapatkan volume filtrat sebesar 3,37 meter pangkat 3 dapat diperoleh dengan mensubstitusikan nilai KP dan B pada equation 20.